Oke, selamat pagi. Ya, ibu-ibu, saya mau menerangkan nih tentang cara menanam organik ya. Pertama-tama adalah ibu pakai kohe kambing, kotoran kambing, lalu sekam bakar, lalu tanah. Sama, misalnya ini sekilo, sekilo, sekilo gitu, ditimbang aja ya. Diaduk jadi satu, taruh di pot, lalu dikasih biji benihnya itu. Dan tidak boleh dikasih pupuk ya Bu ya, hanya air saja. Nah setelah tanaman itu pecah dan mulai membesar, tetap air 2 bulan atau sebulan tergantung bibitnya ya. Biasanya kalau cabai sampai 2 bulan baru dia bisa dikasih pupuk. Nah pupuknya itu adalah NPK Grower. NPK Grower itu luar biasa banget ya. Manfaatnya banyak banget, cepet dia tuh naik langsung, itu pohon-pohon langsung pada naik, bagus. Nah tapi kalau tanaman seperti cabai itu, ini saya mau tunjukkan ya bentuk cabainya. Nah kira-kira segini ya, sejengkal, baru boleh dimasukkan pupuk NPK Grower ya Bu ya. Jangan masih kecil-kecil langsung dimasukin, jangan. Dia nggak kuat, dia akan busuk. Nah seperti ini anggur kan, batang anggur. Akhirnya busuk semua ini. Karena batang pun tidak boleh kena pupuk sampai dia keluar daunnya banyak dulu. Sampai dia berumur 2 bulan baru kita kasih pupuk. Lalu bagaimana dong supaya tanaman kita bagus? Yaitu dengan catatan pakai kulit telur. Oke, ibu-ibu pakai kulit telur aja seperti yang sudah saya upload sebelumnya itu. Tapi saya akan upload lagi di sini ntar. Nah, jadi bekas masak telur direbus, air rebusannya jangan dibuang, lalu kulitnya juga jangan dibuang, dibejek-bejek, lalu diaplikasi ke tanaman. Itu yang tanaman masih kecil-kecil ya, jadi organik. Jangan pakai pupuk kimia dulu, belum saatnya. Setelah tanaman kita umur 2 bulan baru memakai NPK Grower. Ini saya tunjukkan ya NPK Growernya. Nah ini NPK ya, Grower. Tuh kayak gini. Nah ini dari umur 2 bulan tanaman Anda, mau itu eh, cabai kek, bunga kek, kale, anggur, apapun tanaman Anda, pakainya itu NPK Grower. Nah kalau dia udah membesar, sebentar, nah udah kayak gini nih ya, udah besar-besar tuh. Tadinya kan ini sih pohon lama, tadinya nggak mau mengeluarkan daun, sekarang dia luar biasa. Ini baru 2 kali pemakaian pupuk NPK Grower langsung keluar daun-daun baru. Seneng rasanya saya ya, itu luar biasa. Itu di belakang juga. Nah lihat aja tuh daun-daunnya tuh kan baru semua, hijaunya masih hijau, belum sempurna seperti hijau daun yang lama ini, tapi udah keluar semua. Tuh udah mulai keluar semua, cepet banget emang. Ini baru 2 kali pemakaian loh. Nah ada yang nanya sama saya juga loh, jadi gimana dong kalau dari biji itu sampai dia umur 2 bulan, apa yang mesti dilakukan? Kulit telur, oke. Nah ini saya ada baca buku, ini namanya, sebentar saya. Nah ini ya dari dokter Jeff Gilman, itu luar biasa banget. Dia udah ngecek ke lab bahwa air dari rebusan telur itu mempunyai aneka macam vitamin, yaitu ini juga saya sudah tulis ya. Sebentar saya buka. Dia itu mengandung kalsium ya, Ca, lalu mengandung potasium, kalsium K, atau fosfor P, magnesium Mg, sama sodium Na. Jadi memang ini
semua yang dibutuhkan sama tanaman kita. Jadi nggak usah pakai pupuk kimia, pakainya kulit telur aja. Setelah umur 2 bulan, dia udah tinggi kira-kira 1 jengkal, barulah pakai NPK grower. Ya, sampai dia besar. Nah, kalau udah besar, baru dikasih pupuk pembuahan KCL. Jadi, saya mau ibu-ibu itu jangan tertipu seperti saya tertipu, ya Bu ya. Saya mau Anda semua jangan tertipu seperti saya tertipu waktu itu kan. Saya punya pohon anggur. Emang pohon anggur saya luar biasa sih. Semuanya itu uh, Sri Kandi disebutnya. Karena apa? Katun candy, moondrop, uh, sugar crispy, apalagi ya satu lagi saya lupa deh. Saya lupa namanya, ada di atas. Itu digundulin abis. Mungkin si orang ini beranggapan gini, ah ini nenek-nenek bego, tipu aja gitu. Digundulin abis-abis. Banyak pohon saya yang mati. Abis digundulin abis, dia bawa pulang lah semua batang-batangnya itu. Dia bawa pulang ya pasti dia jual lagi. Sekarang saya baru paham. Karena batangnya segini aja tuh, kalau yang asli ya seperti katun candy, itu mahal banget loh gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, kan ada Allah gitu. Cuman saya bilang mudah-mudahan semua yang dia ambil dari sini pohonnya mati semua atau dikasih musibah lain lah, terserah Allah mana yang terbaik buat dia. Padahal dia datang sebagai tenaga ahli, aku sih tahu dia dari rekomen pertanian Jakarta Selatan. Saya bilang juga sama ibu kokomnya, janganlah direkomen orang-orang kayak gitu. Itu nakal, itu orang nakal, nakal banget. Abis dia gundulin abis, udah dia tinggal aja gitu. Padahal kalau dia mau ngerampok itu semua boleh. Tapi tolong dong jangan dilepas begitu aja. Yang menyebabkan kerugian besar terhadap diri saya. Mestinya kan dia udah tahu batangnya itu mesti dipotong-potong di setiap ruasnya, kan ada ruas-ruasnya itu kan, ruasnya digergaji besi dikasih Daumex mestinya, tapi dia nggak beritahu itu, dia tinggal begitu aja. Datang lagi seminggu kemudian, tiap datang 350.000 loh gitu loh, datang lagi merapikan stek-stek dia tuh, katanya stek dia bagus katanya, padahal ya pohon saya jauh lebih bagus, pohon saya kan ningrat semua. Itu ada banyak banget, 50 lebih ya, tapi yang hidup cuma 3. 3 pohon cuma yang hidup, yang dia cangkok. Terus dia minggu depannya datang lagi begitu, saya bayar lagi 3,5, cuma nyangkok doang. Akhirnya mati lagi. Akhirnya saya nyerah, tapi saya bersyukur juga kalau saya tidak ditipu sama dia, saya tidak akan belajar dan saya tidak mau giat-giat belajar. Sekarang saya belajar banyak dari bule-bule inilah, masalah organik, cara menanamnya gimana, dari bibit sampai pembuahan. Nah, sekarang saya udah paham. Jadi ibu-ibu juga paham ya, kalau biji itu taruh di media tanam yang kita udah campur. Campur sama apa? Yaitu kohe kambing, sekam bakar, tanah. Misalnya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo diaduk jadi satu. Oke, taruh di pot, atasnya dibeberin si benihnya itu. Lalu disiram air. Taruh di tempat teduh, jangan yang kena matahari dulu. Setelah dia udah pecah, udah mengeluarkan 2 daun, baru boleh kita taruh di matahari. Nah itu berikan pupuknya apa? Pupuknya adalah kulit telur sama air rebusan telur. Itu tiap hari gitu aja. Jadi mulai sekarang kulit telur jangan dibuang gitu. Simpen aja. Malah kalau di sebelah ada tukang martabak, pesan aja, bang kulit telurnya kumpulin bang, ntar saya ambil buat saya gitu. Ya kan? Tiap hari lakukan itu. Nah setelah si tanaman udah 1 jengkal segini, baru boleh diberi pupuk NPK grower. Takarannya gimana? Takarannya adalah 30 liter air, pupuknya itu sebanyak 250 gram. Diaduk, diaduk, lalu dikasih setiap pohon itu 1 liter, yang adukan itu kan ada 30 liter tuh. Nah, itu dikasihin 1 liter, 1 liter gitu. Kenapa harus dicairkan? Biar mudah tanaman menyerap vitamin-vitamin yang ada di NPK grower itu. Oke. Terus tiap minggu
minggu berikutnya, seminggu sekali ya, harus pakai NPK grower, naik jadi 50 gram, tidak 250 lagi, tidak ya, naik. Airnya sama, airnya 30 liter. Lalu minggu ketiga naik jadi 750 gram. Terus minggu keempat jadi 1 kilo. Terus begitu ya Bu ya. Nah, kalau udah besar itu kelihatan kok, langsung dia 2 kali penyiraman aja langsung pada ngicir itu daun, langsung luar biasa deh. Nah, kalau udah besar gitu, jadi apa yang mesti kita lakukan adalah memberi pupuk KCL, pupuk buah ya. Nah, itu ada pupuk buah KCL, di internet juga ada, sebentar saya tunjukkan. Nah, kalau saya biasanya pakainya yang ini nih, NKP atau KCL ya biasanya ini. Kalau saya kan masih NPK growernya masih banyak, biasanya saya gabung ini dengan NPK itu ya, nih kayak gini, tuh. Jadi untuk buah-buahan gini loh. Oke, itu pupuk buah. Saya lakukan ini sama seminggu sekali, seminggu sekali. Jadi misalnya kalau NPK grower itu tiap hari Senin, kalau ini MKP ini saya kasihnya tiap hari Rebo gitu. Status sama. Jadi pertama kasih 250 gram, terus minggu depannya 500 gram, minggu depannya 7,5, minggu depannya 1 kilo, begitu. Nah, setelah pemupukan sebut 1 bulan itu buah daunnya banyak, bunganya banyak banget, keluar semua bunganya, bagus, luar biasa kok. Saya udah buktikan anggur saya mantap. Oke, uh, ibu dan bapak-bapak, semoga video saya ini bermanfaat. Anda bisa melakukan sendiri tanpa harus ditipu, tanpa harus kecewa ya. Lakukanlah sendiri. Oke, saya juga udah ajarin cara pembuatan uh, itu kohe kambing ya, dihaluskan, lalu diayak, lalu dikasih EM4, terus dikasih kapur dolomit dan air gula. Ya itu udah saya terangkan juga di video berikutnya. Silakan menyimak terus video-video saya. Kalau ini Anda anggap bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke Facebook, kemana aja boleh. Oke, atau ke YouTube. Oke deh, terima kasih. Sampai jumpa. Nanti saya akan memberikan lagi ilmu-ilmu lain yang bermanfaat untuk Anda dan saya juga. Oke, bye.